Pergi ke Blora membeli pepaya. Pepaya untuk kekasih sayang. Perkenalkan, nama saya Ignatius Paskah Purnama. Sering kita dengar bahwa anak usia 1 hingga 6 tahun merupakan anak dengan usia keemasan atau dapat sering disebut dengan golden age. Anak pada tahap usia keemasan ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, sehingga sebagai orang tua tentu berharap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Halo, saya Gabriela Gusmian Merdikanti, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan kami di sini yaitu akan memaparkan iklan layanan masyarakat pada anak usia dini. Pada anak usia dini didefinisikan sebagai kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa tersebut merupakan masa emas, yaitu masa golden age. Karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan tidak akan tergantikan pada masa mendatang. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Yohanes Dimas Andro Novanto. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Sanata Dharma, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan dari video ini adalah membuat orang tua atau masyarakat tahu dalam betapa pentingnya mendampingi tumbuh kembang anak mereka dalam usia dini. Halo, saya Royce Kristala, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi bimbingan dan konseling. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, sosial, moral, dan sebagainya. Karakteristik anak usia dini diantara lain memiliki rasa ingin tahu yang besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egoisentris, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek, dan sebagai bagian dari makhluk sosial. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Saya kali ini akan melakukan sedikit wawancara mengenai perkembangan anak usia dini. Iya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yohanes Dimas Andro Novanto. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Ibu bisa perkenalkan diri Ibu? Ya, nama saya Francisca Ratnastianingsih. Kalau boleh tahu umur anak Ibu berapa ya? Umur anak saya itu 5 tahun. Namanya Matthew Pensatya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan saja. Oh ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang perkembangan emosi anak Ibu yang sedang tumbuh dan berkembang pada usia dini kali ini? Anak saya itu untuk perkembangannya itu dia sebatas ini mengembangkan kemampuan dirinya itu dengan mengenali perasaannya sendiri, terus dia mulai bisa mengendalikan diri, dan dia juga sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, terutama dengan teman-temannya. Terus ada juga dia untuk perkembangannya itu dia mulai belajar bertanggung jawab akan dirinya sendiri, atau bisa juga dengan temannya. Misalnya aja dia bermain seperti itu, dia main membuka mainan atau membongkar mainan. Kayak cara dia bertanggung jawab adalah dengan cara dia harus setelah bermain dia harus mengembalikannya pada tempatnya. Itu bertanggung jawab, itu anak saya belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan seperti itu. Kalau dengan temennya, misalnya temennya dia baru bermain seperti itu, dia menyukai mainan yang dia sukai, sedangkan temennya itu pengen pinjam, kayak gitu ya, dia harus
berusaha berbagi dengan temennya. Jadi sama-sama bermain dengan temennya dengan itu tadi berbagi ya, bertanggung jawab dengan bersama-sama dengan temennya itu seperti itu. Terus dia memang juga anaknya itu banyak berbicara, banyak berkomunikasi, suka sekali dia ngobrol sama teman-temannya, dia suka banget dengan cerita kayak gitu. Terus dengan dia suka bercerita seperti itu, jadi orang bercerita dia mendengarkan dan dia cepat sekali untuk merespon apa yang orang bicarakan itu. Dan dia kadang itu agak susahnya itu tadi, misalnya bermain, terus mainan yang dia sukai itu harus berbagi dengan temannya, itu adalah mainan kesayangannya, itu dia masih agak susah untuk berbagi dengan temannya ya, itu masih perkembangannya itu masih dilatih untuk berbagi dengan temannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ibu terus memantau perkembangan anak ibu dalam aspek fisik? Tentu saja, saya pasti memantau perkembangan fisiknya. Ya misalnya berat badannya itu selalu saya pantau, terus tinggi badannya seperti itu. Apalagi kalau kami baru mencarikan baju baru, otomatis di situ akan terlihat perkembangannya, bajunya akan ganti, terus ukurannya, sepatunya juga seperti itu, yaitu itu yang kami selalu pantau untuk perkembangan fisiknya seperti itu. Ya itu aja sih yang pasti kelihatan seperti itu. Ya rambut panjang, karena anaknya cowok, rambut panjang ya kami pantau jangan terlalu panjang, dipangkas, dipotong kayak gitu, karena dia cowok jadi harus anaknya kelihatan rapi. Pakai baju pun kami pantau juga seperti itu. Jadi setiap saat kami tahu perkembangan anak itu sejauh mana dia berubah, tambah kurus atau tambah gemuk kayak gitu. Ya kami tahu persis kayak gitu, karena ya kami juga ada timbangan berat badan ya di rumah. Jadi anaknya kami timbang kayak gitu supaya kami mengetahui ini anaknya beratnya ditambah apa enggak, seperti itu. Dan kalau beli sepatu kayak gitu, nah itu pasti tambah panjang karena anaknya kalau setiap kami beli, anaknya kami bawa untuk dia bisa memilih sendiri, terus ya jadi ukurannya bisa tahu seperti itu. Ya itu aja sih perkembangan fisik yang pasti setiap saat kami pantau, yaitu berat badan, tingginya, ukuran bajunya, dan ya sepatu dan ya sekitarnya itulah seperti itu. Ya, itu aja. Selanjutnya itu bagaimana cara ibu mengembangkan aspek bahasa anak ibu? Kalau aspek bahasa itu kami mengajarkannya ya dengan cara selalu diajak bicara. Terus itu jadi dalam keluarga itu anak itu diajak selalu untuk aktif berbicara seperti itu. Terus dengan temennya juga dia anak kami itu kan tergolong anaknya aktif, kadang malah lebih dari aktif, itu dia ngajak temennya itu anaknya yang banyak berbicara seperti itu. Jadi soal komunikasi untuk saat ini anak kami tuh lancar, yaitu tadi dengan kami mengajaknya berbicara, berkomunikasi, terus dia dengan temennya itu banyak cerita, suka manggil-manggil temennya yang
orang yang baru lewat pun dia sapa seperti itu sudah membangun secara tidak langsung anaknya memang supel untuk berkomunikasi itu. Terus dia juga kadang nonton di YouTube tentang kami batasi untuk yang YouTube itu yang berbau pendidikan, misalnya lagu-lagu anak-anak seperti itu dia boleh nonton di situ, atau juga film kartun, cerita-cerita yang dia bisa belajar untuk berkomunikasi seperti itu. Terus dia juga ya kalau yang internet memang dibatasi, jadi akunnya di YouTube memang kami ada kayak dikunci, di lock seperti itu, supaya dia hanya bisa mengakses yang memang khusus untuk anak-anak seperti itu. Dan kami saat dia memakai HP untuk melihat YouTube itu, kami juga mendampingi. Yang di situ juga dari YouTube bisa ada pelajaran, misalnya ABC seperti itu, atau berhitung yang bisa mendukung komunikasi dia. Jadi dia nonton sambil dia mengikuti. Yaitu sih beberapa ya, supaya anak itu bisa cepat berkomunikasi. Itu yang kami lakukan selama ini seperti itu. Ya itu aja sih. Terus menurut ibu nih, pendidikan usia dini itu penting nggak sih? Kalau penting itu kenapa? Ya menurut kami sih penting sekali, karena sebelum anak itu memasuki dunia pendidikan yang sesungguhnya, artinya sesungguhnya itu mungkin dia sudah harus benar-benar belajar membaca, berhitung kayak gitu. Sebelum memasuki ke situ dia harus pengenalan dulu. Jadi mungkin kami ke PAUD seperti itu, supaya dia mengenal belajar dengan cara bermain. Dari situ dia belajar bermain, tapi dia juga di situ diajarkan sesuatu yang mungkin anak tidak merasa kalau itu belajar, tapi dia bermain. Dari bermain itu dia bisa terpola untuk dia mulai melangkah ke pendidikan selanjutnya. Jadi memang sangat penting, karena pada saat di PAUD dia diajarkan untuk bermain, bergaul dengan teman kayak gitu. Ya itu sudah kayak menjadi fondasi untuk dia nanti ke pendidikan selanjutnya. Sebelum dia memasuki ya itu tadi berhitung atau membaca dengan pelajaran yang sungguh-sungguh, dia sudah mulai mengenal lingkungannya dulu. Terus dia enjoy dengan dia belajar dengan bermain seperti itu. Jadi itu pendidikan dini itu penting sekali. Baik nih Bu, ini pertanyaan terakhir. Ya. Hal-hal apa sajakah yang menjadi sebuah hambatan dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak ibu, dan bagaimana cara ibu mengatasinya? Hambatan atau kendala yang kami alami saat mendampingi anak kami itu, untuk saat ini, saat anak kami berumur 5 tahun itu anaknya tergolong nek basa Jawanya itu ngeyel itu. Jadi dia keras kepala seperti itu. Jadi dia mau mempertahankan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau. Jadi dia ingin melakukan apa yang dia inginkan seperti itu. Kadang ya dikasih tahu seperti itu masih tidak nurut. Ya itu yang kami alami, atau hambatan selama itu anaknya memang pokoknya saya maunya
ini kalau dia udah punya pendapat kayak gitu, dia pendapatnya pengen dilakukan sesuai yang dia inginkan kayak gitu. Nah, terus mungkin kalau anak seusia itu misalnya kami tegur dengan keras, malah dia nggak mendengarkan. Jadi kadang kami mesti ekstra, kalau dia sudah kekeh seperti itu, ya udah kami mesti ekstra lebih lembut, kami kasih tahu pelan-pelan, diajak. Jadi kadang dialihkan dulu pembicaraannya, atau misalnya tetap di pembicaraan itu ya kami ajak untuk cerita seperti itu, supaya dia mengerti bahwa apa yang dia pikirkan itu salah, tapi ya itu tadi dengan lebih ekstra lembut. Jadi kalau dikerasi malah dia berontak, jadi dia mesti dikasih taunya dengan pelan-pelan seperti itu. Ya itu yang kami alami, yaitu tadi hambatannya memang anaknya pendiriannya kekeh. Kalau sudah pengen ya itu ya yang kami lakukan itu tadi, dengan memberitahunya pelan-pelan atau diajak bicara dulu, diajak cerita dulu, supaya nalarnya itu bahwa yang dia pikirkan ada yang keliru itu diluruskan, tapi dengan cara yang mungkin lebih ekstra lembut gitu aja. Ya itu aja sih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya telah meluangkan bagi. Bagaimana sih agar bisa menjadi orang tua yang lebih hebat dan asyik? Nah, dari aku ada tips nih. Bagaimana menjadi orang tua yang lebih hebat dan asyik? Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menjadi orang tua yang hebat dan asyik yaitu jangan lupa bermain bersama anak. Mengapa penting? Dunia anak adalah dunia bermain. Melalui bermain, anak berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Bermain bisa merupakan kegiatan yang sederhana nih, dan tanpa biaya permainan. Dengan bermain bersama anak, bisa mengembangkan beberapa kecerdasan anak. Contohnya, kecerdasan kognitif, sosial, emosional, gerak, kreativitas, dan imajinasi pada diri anak tersebut. Jangan lupa juga memberi kesempatan pada anak untuk bermain bersama teman sebayanya. Biarkan anak bergaul dengan teman sebayanya tanpa membedakan agama, suku, dan warna kulit. Termasuk wajib bergaul dengan anak penyandang disabilitas. Dalam urusan pendidikan anak, orang tua diharapkan untuk terlibat karena 1. Meningkatkan kepercayaan diri pada anak tersebut. 2. Meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. 3. Meningkatkan perilaku positif pada anak. Yang terakhir, meningkatkan pencapaian perkembangan pada anak tersebut. Ciri-ciri anak usia dini. Anak usia dini memiliki ciri-ciri aktif bergerak seperti melompat, berlari, dan juga berteriak. Lalu senang untuk mencoba-coba, seperti membangun, membongkar Lego, dan juga mencoret-coret. Lalu anak usia dini pun juga selalu ingin tahu, tentu ingin mengetahui apa yang belum ia tahu. Lalu anak usia dini senang untuk berimajinasi, membayangkan dunia seperti yang ia bayangkan. Anak usia dini pun juga senang untuk bernyanyi. Kalau nyanyi, jangan lupa untuk dipuji ya, karena anak usia dini juga senang untuk mendapatkan pujian dan juga mendapatkan perhatian. Lalu, anak usia dini senang untuk memiliki teman dan juga berteman. Lalu, berharap untuk setiap aktivitasnya ditemani oleh orang tuanya. Nah, anak usia dini juga belum bisa fokus pada satu objek dalam jangka yang cukup lama. Metode mendidik anak usia dini. Salah satu metode yang disarankan adalah metode ACB, yaitu ajarkan, contohkan, dan biasakan. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting di rumah saat mendidik anak. Antara lain, yang pertama, menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Yang kedua, mengasuh anak tanpa kekerasan.
Selain dua hal tersebut, orang tua juga diharapkan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi anak, seperti membiasakan anak sarapan, berpamitan sebelum berpergian, beribadah sesuai dengan agamanya, menjemput atau menyambut anak setelah pulang, memberikan rasa aman dan nyaman, menjadi pendengar yang baik, mendampingi anak saat menonton TV, membacakan buku atau mendongeng untuk anak, membiasakan hidup sehat, dan jangan lupa bermain bersama anak.